Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, selamat datang di podcast kami. Podcast apa? Glory Team. Kenalin, saya dengan Tony. Di sebelah saya ada Nia. sebelah saya lagi. Saya Gabriel. Di sini kita bertiga sebagai mahasiswa Magister Manajemen di Perbanan Institute. Podcast ini adalah bagian dari tugas UAS, khususnya untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Oke guys, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering dianggap remeh, tapi sebenarnya mahal banget di dunia kerja. Tahu nggak Mbak Nia itu apa? Apa ya? Tahu nggak Mas Gap apa? Itu Mbak, yang sebagai influencer di kantor. Wah, Iya, dikit lagi kita akan bahas leader interpersonal and influence skill, the soft skill of leadership. nah keterampilan soft skill kepemimpinan itu sesuatu yang katanya lebih susah diasah daripada hard skill. Kalau hard skill kan kita cuman ngadepin laptop gitu ya, atau mesin gitu. Nah kalau soft skill ini kita ngadepin manusia, itu tantangannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Menurut kalian berdua, kenapa pemimpin itu perlu banget punya interpersonal skill yang bagus? Bukannya yang penting pemimpin itu biasanya kasih perintah, target tercapai, gitu nggak Mas Kip? Wah, kalau menurut saya sih kalau cuma perintah ya Mas Tone, itu namanya cuma mandor. Bukan pemimpin. Kalau pemimpin kan itu kan bukan seperti itu. Iya benar, setuju sih Mas Ton sama Mas Gap. Jadi interpersonal skill itu gampangnya adalah cara kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain gitu. Kalau kata Daniel Goleman, bapaknya kecerdasan emosional, ini tuh erat banget kaitannya sama social awareness gitu. Jadi kayak kesadaran sosial dan relationship management atau manajemen hubungan. Setuju nggak? Setuju. Setuju Mbak. Kalau menurut saya pemimpin itu kayak konduktor orkestra. Wah. Jadi dia tuh mungkin nggak main sebuah alat musik, tapi dia harus bisa mainin seperti biola, drum, piano yang bisa main bareng dengan harmonis. Wah, tepat banget nih, setuju nih sama Mas Gabriel. Jadi pemimpin itu harus punya empati, bukan cuma simpati ya. Kalau simpati itu kan kita bilang, oh kasihan kamu lagi susah gitu. Kalau empati itu kita kayak nyoba merasakan posisi dia, dan kita juga mikir gimana ya, bisa nggak saya bantu dia kembali produktif kayak gitu. Oke, interpersonal skill penting untuk membangun hubungan. Terus influence-nya di mana? Bukannya kalau sudah jadi bos itu kita otomatis punya power kayak gitu. Nah, gini Mas Ton. Jadi beda tipis, tapi krusial menurut saya. Power itu datang dari jabatan. Tapi kamu harus lakuin ini karena saya atasanmu. Ada unsur paksaan. Jadi nggak bisa sih kalau menurut saya. Oke, bener banget sih. Tapi influence itu tuh datangnya tuh kayak dari respect gitu loh Mas Ton, Mas Gap ya kan. Saya mau kerjakan ini karena saya percaya arahan dari dia gitu. Ngomongin interpersonal skill, sebenarnya ini nyambung banget sama gaya kepemimpinan seseorang. Di dunia manajemen, ada banyak banget tipe leadership. Contohnya tuh yang kayak alias bos model. Pokoknya kalau dikerjain jangan banyak tanya. Maunya gitu tuh dia. Nah, tapi zaman sekarang tuh model kayak gitu tuh udah nggak cocok, ya nggak sih? Karena generasi pekerja sekarang itu kan banyaknya Gen Z ya. Jadi lebih suka pemimpin yang kolaboratif gitu. Tapi ada juga sih bener, ada juga democratic leadership yang ajak tim buat diskusi bareng, ambil keputusan bareng tuh. Dan ada juga yang transformasional. Dan ada juga yang transformational leadership. Nah, itu favorit saya tuh biasanya. Iya bener banget, soalnya pemimpin model ini tuh biasanya fokus bikin perubahan, kasih visi, dan juga bangkitin motivasi intrinsik. Ini nggak akan jalan kalau interpersonal skillnya tuh buruk. Oke, bayangin pemimpin visioner tapi sering ngegas, ya bubar lah timnya itu. Bubar. Bener. Oke, berarti influence ini lebih mahal dari power.
pertanyaannya sekarang, gimana cara bangunnya? Apa kita harus traktir mereka, traktir kopi tiap hari gitu ke tim kita? Waduh, enak sih Mas Ton emang ya ditraktir kopi tiap hari. Boleh juga sih, tapi kalau ada budgetnya. Nah, tapi itu namanya kayak apa ya? Reciprocity kali ya, atau timbal balik. Salah satu prinsip persuasi menurut Robert Cialdini. Tapi bukan itu sih intinya. Ya, jadi kuncinya itu ada di komunikasi persuasif, bukan manipulatif. Persuasi ini meyakinkan dengan logika dan emosi yang seimbang. Ketika kita tunjukkan what in for them, apa untungnya buat mereka kalau mereka ikut arahan kita. Nah, ngomong-ngomong soal influence, salah satu peran pemimpin itu kan yang memotivasi kerja timnya. Tapi motivasi itu bukan karena cuma reward atau bonus. Iya, benar banget sih, setuju sama Mas Gap. Jadi motivasi itu kan ada dua ya, intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, yang intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya, kayak ngerasa bangga, merasa berkembang, ngerasa dihargain, kayak gitu. Dan influence pemimpin paling kuat itu justru muncul dari kemampuan mereka gimana ngasih motivasi intrinsik tersebut ke timnya sih. Contohnya nih, ada tuh timnya lagi capek karena proyek terus-terusan. Pemimpin cuma pakai power, biasanya bilang, ayo selesain, ini perintah. Nah, tapi pemimpin yang punya influence itu bakal bilang, aku lihat kamu udah usaha banget loh, kerjaan ini tuh penting, tapi kesehatan kamu juga penting. Gimana kalau kita atur kerja bareng supaya nggak kewalahan? Nah, dari situ hasilnya apa nih? Tim jadi merasa dilihat, dihargai, dan yakin pemimpinnya memang peduli sama mereka. Nah, dari situlah influence kebangun secara alami, nggak dibuat-buat sih. Tapi kan seringnya itu pemimpin tuh jago ngomong ya, jago berkuar-kuar, tapi kurang jago buat dengerin. Itu gimana tuh? Persis. Padahal influence itu kan dibangun dari active listening ya, mendengarkan secara aktif gitu loh. Ini tuh nyambung ke teorinya Stephen Covey. Jadi seek first to understand, then to be understood. Jadi berusaha lah untuk kita tuh ngerti dulu orang, baru minta dimengerti. Bener nggak Mas Gap? Betul Mbak Nia. Analogi gampangnya nih, komunikasi itu kayak main lempar tangkap bola, main bowling. Kalau main bowling, kita lempar ke pinnya, itu jatuh, selesai. Kalau kita lempar tangkap, kita harus menerima bola balik, umpan balik. Pemimpin yang baik itu harus baik jago menangkap bola. Keluhannya ide dari timnya, gitu cara mengatasinya. Nah, sering banget orang tuh mikir komunikasi itu cuma soal kata-kata aja. Padahal menurut penelitian sebagian besar komunikasi itu nonverbal. Nah, betul tuh Mbak. Pemimpin itu ada yang datang rapat pas mukanya bete. Itu biasanya nurunin mood. Benar. Ya iyalah. Siapa juga ya yang insecure sama pemimpin seperti itu kalau atasannya masuk ruangan mukanya serem kayak habis marah-marah kayak gitu. Iya sih, benar sih. Kayak udah nggak mood ya, kita mau rapat tuh kayak udah langsung deg-degan sendiri nih. Tapi serius, gesture, nada suara, eye contact kita itu tuh semua bagian dari influence juga loh. Nah, bahkan cara kita duduk itu sama kita dengerin orang, kita bisa nunjukin apakah kita cocok yang benar-benar dari hadir dan atau cuma pura-pura. Iya, benar-benar. Nah, ini topik yang pasti banyak dialami pemimpin, gimana menghadapi orang-orang sulit di timnya sendiri. Nah, ada yang galak, ada yang agresif, ada juga yang sensitif banget, ada yang nge baru mikir apa? ngegas. Biasanya tuh ada yang galak, ada yang pasif, ada yang agresif, ada yang sensitif banget, ada yang ngegas, baru mikir macem-macem. Iya sih, pemimpin tuh kan pemimpin yang interpersonal skill-nya bagus kan biasanya dilihat tuh dari dekod perilaku orang ya. Dia nggak langsung bereaksi emosional, tapi juga coba memahami si konteksnya. Nah, misal ada anggota tim yang keras kepala, tapi bisa jadi dia itu bukan keras kepala, tapi lebih ke perfeksionis. Jadi pengen semuanya itu sesuai kemauan dia, dan dia juga takut salah. Biasanya ada yang seperti itu tuh. Jadi kalau ada yang suka menunda tugas gimana tuh Mas Mak? Bukan dia berarti pemalas, tapi overwhelmed karena nggak harus mulai dari sana. Iya.
Nah, saat pemimpin tuh bisa memahami akar masalahnya, keputusan dan respon yang diambil tuh jadi lebih bijak dan juga efektif. Nah, itu sebabnya interpersonal skill itu bukan cuma skill manis-manis seperti yang banyak kita temui di kantor-kantor, tapi ini strategi kepemimpinan yang sangat taktis nih. Tapi misal nih, ada anggota tim yang kinerjanya turun. Terus gimana pemimpin yang punya soft skill ini bertindak? Apa yang harus dilakukan pemimpin tersebut? Nah, itu sih biasanya pemimpin yang dalam kutip tanda mandor tadi pasti langsung marah-marah, kasih expect biasanya tuh surat peringatan gitu, bukan ditegur secara baik-baik. Oke, tapi pemimpin yang punya interpersonal skill itu dia akan panggil one on one gitu, dia akan listen dulu, dia tanya pakai empati, kamu lagi ada masalah apa kayak gitu, atau apa yang bisa saya bantu gitu, kayak gitu kan. Dari situ influence-nya tuh main gitu, si karyawan akan ngerasa dihargain, bukan dihakimi, gitu nggak sih? Iya. Satu hal lagi yang disepelein pemimpin yaitu konsistensi. Yes, trust itu nggak dibangun dari satu tindakan besar, tapi juga dari tindakan kecil yang konsisten. Ya, kayak contohnya nih, kan pemimpin tuh suka bilang, pintu saya selalu terbuka, silakan kalau ada apa-apa masuk aja. Tapi kan pada kenyataannya ketika kita nih mau ketok-ketok aja ke ruangannya, pasti udah deg-degan dulu, udah ngeri duluan gitu kan, pasti gitu. Atau ada juga nih yang bilang kita transparan, tapi meeting penting, cuma dihadiri beberapa orang, itu trust jauh. Oke, influence itu akan muncul kalau tim tuh percaya pemimpinnya, konsisten antara perkataan dan juga tindakan. Wah, seru banget nih obrolan kita. Jadi kesimpulan atau rangkuman dari diskusi ini apa ya, teman-teman? Kalau dari aku sih, hard skill itu mungkin bisa kita terima di tempat kerja, tapi soft skill itu interpersonal dan influence yang akan bikin kamu jadi pemimpin di mana kamu dipandang hebat, jangan cuma ngandelin power jabatan. Iya betul sih, setuju banget sama Mas Gabriel. Nah kalau tambahan dari aku ya Mas Tony, jadi influence itu tuh harus dibangun dari trust atau kepercayaan, dan trust itu dibangun dari komunikasi yang empatik dan juga active listening tadi. Jadi pemimpin itu bukan soal seberapa jago kamu ngomong, tapi seberapa tulus kamu dengerin orang gitu. Oke, keren banget nih. Terima kasih Mbak Nia, Mas Gap atas diskusinya, dan terima kasih juga untuk Sobat Manajemen yang udah mendengarkan. Dan podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis dengan dosen cantik kita Ibu Dana. Halo Ibu. Biar kita bisa dapat nilai A. Hai Ibu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.